akan belajar ya, lanjutan dari yang kemarin. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya, agar Allah memberikan keberkahan kepada ilmu yang nanti kalian dapatkan. Baik, seperti biasa, siapa yang butuhkan memimpin doa? Amin. Ayo langsung. Berdiri. Di bawah meja, di bawah kursi. Kalau ada, ambil dibuang ke tempat sampah. Ada tidak? Tidak ada. Iya. Baik, kalau saya ingin ngecek kehadiran kalian. Hari ini siapa teman kalian yang tidak bisa hadir dalam sekolah, ya? Agar kalian juga tahu, memiliki rasa peduli juga sama teman, siapa aja yang hadir, siapa yang hadir. Karena bisa saja. Nama akan di mana? Ahmad Sandi, Ahmad Adinda, hadir. Ahmad Bastian, hadir. Alfiana, Almira. Baiklah anak-anak semuanya. Sekarang sebelum pembelajaran kita break dulu ya, supaya kalian lebih semangat nanti. Baik, kita ice breaking dulu seperti biasa. Anak silakan diri semuanya. Tujuan daripada ini nanti, pembelajaran ini nanti, supaya kalian mengerti ya, supaya kalian mengerti tentang usul ya, tentang usul. Jadi kalian nanti bisa mengerti, kalau bisa usul itu apa, kalau bisa mengidentifikasi usul apa aja yang dianjurkan di dalam agama Islam. Itu. Nah, nanti model pembelajarannya adalah role playing. Nanti kita bermain peran. Ya. Nah, ya. Ada yang tanya? Ya. Baik, kalau gitu, anak-anak semuanya, saya ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan usul itu?
Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan rusuk? Iya. Bentuk peringatan atau pendidikan yang diberikan oleh cara kita kepada individu yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Sehingga kita jadi rusuk sudah keringanan dalam sholat. Ya, silakan. Dalam perjalanan, setelah kita melakukan perjalanan yang jauh, lalu kita sholatnya itu jalan. Nah, itu kita jalan mau berjalan Jamaah. ya jalan. Terus sholatnya itu sudah ada perjalanan dan kita saling Itu ya, kita lagi satu contoh sholat itu bisa dijamak ya, ketika seorang itu mengalami ada uzur yang contohnya mungkin dalam perjalanan, tapi ya kita itu mendapatkan unsur tidak siap, artinya kemudahan dari Allah itu bukan berarti yang dimudah-mudahkan gitu. Memang ada kemudahan dan itu wajib untuk diambil ya, tetapi di sini kemudahan atau unsur itu memang benar-benar kondisinya darurat. Seperti contoh orang ketika dia di hutan ya, mungkin baru-baru ini kan lagi viral ya tentang masalah di Kamboja ya, melarikan diri masuk dalam hutan itu ada itu tidak menemukan makanan, tapi yang ada itu bangkai. Padahal dalam Islam itu bangkai itu diharamkan, tetapi Allah memberikan kemudahan, tidak mau menyulitkan hambanya, sehingga ketika hamba itu beribadah terus akhirnya meninggal dunia tidak. Maka jika kita tidak mengambil unsur itu, sehingga kita itu di dalam hutan tidak menemukan makanan, terus kita adanya bangkai lalu kita bertahan terus kita mati karena kelaparan, maka itu yang tidak dibolehkan. Ketika kita meninggal dunia ya masuk neraka, karena sama artinya bunuh di diri, nggak boleh. Ini seperti itu. Jadi rukshoh itu harus benar-benar ya. Jadi bukan untuk dimudah-mudahkan. Kalau Allah rukshoh tidak boleh. Seperti sholat Jumat laki-laki ketika turun hujan deras dan deras ya, sehingga membuat ketika kamu berangkat ke masjid itu nanti kerjaan. Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa, nggak sholat Jumat, sholatnya di rumah. Tetapi tidak mudah-mudahkan. Udah dari masjid diri air, kamu bisa datang ke masjid ya datang ke masjid. Di sini yang dimaksud adalah tidak bisa melaksanakannya karena ada halangan, hujan deras, petir, badai. Nah itu kan nggak bisa. Ya kan, kalau jalan terus ketika naik motor sepeda dari sambar petir, nggak bisa. Itu nggak apa-apa. Jadi sesuatu harus benar-benar dilakukan karena kondisi atau udur yang membuat seseorang itu memang berhalangan seperti itu. Ya, nah baiklah anak-anakku, ada yang ditanyakan dari yang sudah saya terangkan tadi? Paham semuanya? Baik, kita mulai pembelajaran ya. Modelnya nanti role-playing ya, bermain peran. Silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing, kita bagi 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah sekarang baik anak-anak, itu tadi ya kembali ini adalah untuk apa tadi gunanya? Membuat skenario dan mendiskusikannya. Baik, saya kasih waktu membuat skenario dan diskusi kira-kira 5 menit saja ya. Baik, silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Ya, ada yang lima. Naskahnya ditulis dikasihkan ke saya. Ini kalau siap antum dapatnya. Satu ya. Ini kalau satu, kalau dua, kalau tiga ya. Ya, wes. Masuk semangat siap sekarang mulai naskahnya. Ayo waktunya 5 menit kasih dulu. Waktunya 5 menit. 5 menit. Kelompok ya, dan kita bagi 3 kelompok. Sekarang saya lihat dulu kelompok berapa dulu yang masuk kelompok satu mana? Kelompok dua? Ini ya, kelompok tiga. Baik, kelompok tiga dulu yang masuk ke depan. Kita dari kelompok 2 akan tentang drama mengenai Lukso. Dramanya adalah perjalanan menuju kemudahan. Sebelum kami memulai drama, mari kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Lestari. Saya Livia Presia. Saya Putri Aprilia Syafri. Dan saya Zainal Ali Akbar. Jadi, daripada kita berlama-lama, mari kita mulai dramanya. Perjalanan menuju kemudahan. Narator, Bunda, Toko, Nasya, Putri, Nisya, Akbar, Rasel, dan Andrea. Hari itu, Nasya dan teman-temannya berangkat dalam perjalanan beredukatif ke desa Al-Muda, tempat yang tenang dan jauh dari kota. Tapi, siapa sangka perjalanan ini akan mengantarkan banyak hati bersih dari rusak.
istirahat, tidak bisa jalan, ya. Terus sholatnya gimana? Juga tahu belum hari ini. Ya, yang nomor 2 adalah anak-anak tadi dalam keterbatasan fisik tidak bisa berdiri karena mungkin ada tadi diceritakan kan tadi cacat ya. Akhirnya kenapa duduk? Sakit ya. Karena tidak bisa berdiri maka dia sholat dengan duduk. Ya. Dan anak dari yang sejak kalian kita kasih ya. Kasih saya tahu dari yang sudah kali tadi diperagakan itu bagian rencana membaca malaka yang kalian anggap sulit itu. Jadi yang sudah diperagakan itu bagian mana kalian itu merasa sulit menjalankan praktek drama tadi, ini tadi. Drama itu tadi rasa sulit itu di bagian mana? Pembagi peran, kesulitan. Ya, kita kan artinya kalau hari ini dari tidak sesuai sama kebenarannya. Jadi gua mau mulai namanya kita masuk kurang Terus apalagi sudah kurang puas. ya sebenarnya kurang ada yang masih malu-malu. Masih malu-malu. Ya, supaya tetap ingat ya. Nah, yang nomor 1, apa saja hukum rukshoh? Uraikan hukumnya, dan atau jelaskan. Apa saja hukum rukshoh? Tolong dijelaskan ya. Nomor 3, 2. Iya. Nomor 3, 2 ya maksudnya. Uraikan 3 hikmah yang terkandung dalam rukshoh. Uraikan 3 hikmah dalam menjalankan rukshoh apa aja. Saya minta jelaskan 3 hikmah aja. Uraikan 3 hikmah yang terkandung dalam rukshoh. Uraikan 3 hikmah yang terkandung di dalam rukshoh. Yang ketiga, besok siap. Tuliskan kondisi-kondisi diperbolehkannya rukshoh. Baik anak-anak semuanya ya, semoga apa yang dipelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah biar kalian memahami betul tentang hukum-hukum Allah. Untuk tadi yang berusia ya, tadi ya, itu saya mohon betul-betul untuk dikerjakan tugas tadi supaya kalian bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh